Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali membahas alur cerita film dari sequel film Insidious. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Insidious 4, The Last Key. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk dalam ceritanya. Pemeran dalam film ini ada Alice, Christian sebagai adik Alice, Tucker dan Spec sebagai kru Alice, Melissa dan Imogen sebagai anak dari Christian atau keponakan Alice, serta Audrey, ibu dari Alice. Pada adegan pertama diceritakan masa kecil Alice yang sudah bisa merasakan dan melihat entitas-entitas dari dunia lain. Di sini Audrey, ibunya Alice, memahami bakat yang dimiliki Alice, namun dia ingin merahasiakannya dari ayahnya karena ayah Alice ini tidak menyukai ketika Alice berhubungan dengan hal-hal dari dunia lain. Kemudian Audrey memberikan peluit kepada Christian, adik Alice, untuk memberinya tanda apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan datang dan membutuhkan bantuan Audrey. Adegan kemudian beralih kepada Alice yang sedang mengobrol dengan adiknya yang dia pikir sedang tidur di kasur atas. Namun sebenarnya Christian sedang tidur di kursi kamarnya. Alice pun penasaran siapa yang diajak berbicara. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berlari di belakang Alice. Alice pun berusaha berkomunikasi dengan makhluk itu, namun tiba-tiba makhluk aneh lainnya muncul di belakang Christian dan membuatnya berteriak. Kemudian ayah Alice pun geram, dan sepertinya sudah menjadi kebiasaan ketika Alice berulah karena makhluk-makhluk astral, Alice akan dihukum dengan dipukul punggungnya. Alice pun dibawa ke basement rumahnya dan dikurung di sana. Di basement ini, Alice mendapatkan bisikan dari balik sebuah pintu yang menyuruhnya untuk membuka pintu tersebut. Ketika Alice membuka pintu itu, tiba-tiba ada tangan dengan jari-jari yang aneh berbentuk kunci yang keluar dari pintu itu. Pintu pun terbuka dan seketika mata Alice berubah menjadi putih semua seakan dia dirasuki oleh makhluk astral. Audrey pun turun untuk menemui Alice, namun tiba-tiba leher Audrey dililit kabel yang sepertinya dikendalikan oleh makhluk astral tadi, dan Audrey pun tewas. Kemudian kita akan dibawa kembali menuju zaman sekarang ketika Alice sudah menua. Di sini Alice menerima telepon dari kliennya yang bernama Ted Garza, di mana Ted menceritakan masalahnya dengan makhluk astral. Ketika Ted menyebutkan alamat rumahnya yang ternyata adalah alamat rumah masa kecil Alice, hal tersebut membuat Alice sedikit trauma dan menolak menolong Ted Garza. Namun setelah pertimbangannya, Alice pun bersedia menolong Ted. I have to help this man because I know what he's up against. Keesokan harinya, Alice, Spec, dan Tucker pun pergi ke rumah Ted Garza. Alice mulai mengelilingi rumah Ted dan sesekali teringat pada masa lalunya. Mereka memulai experience-nya dengan Alice berada di satu kamar dan timnya mengawasi dari ruangan lain. Di sini, Alice juga menemukan peluit Christian yang dulu pernah hilang. Kemudian, Alice beralih ke ruangan lain dan di sini Spec melihat dengan kameranya ada sosok lain di depan Alice dan tiba-tiba Alice terkejut dengan sosok hantu wanita dan hantu itu mengambil peluit di leher Alice. Alice teringat lagi dengan masa lalunya ketika dia melihat sosok perempuan di tempat laundrynya. Dan ketika ayahnya mengecek dan tidak menemukan apapun, ayahnya malah memarahi Alice. Dan tiba-tiba, Alice membuat ayahnya lemas dan dia pun lari pergi meninggalkan rumahnya. I haven't been back here since. Keesokan harinya, Alice bertemu dengan dua perempuan muda dan ternyata mereka adalah keponakan Alice sendiri, anak dari Christian, adiknya. Namun sedihnya, di sini Christian tidak mau mengakui kalau dia adalah adik Alice.
karena Christian masih merasa kesal dulu ditinggal pergi oleh Alice dan membiarkannya tinggal bersama ayahnya yang jahat. Kemudian, Alice mulai melakukan tugasnya lagi di rumah lamanya. Alice membahas pintu merah di mana itu merupakan pintu menuju dunia lain, dan pintu merah ini seringkali menjadi jalan masuknya makhluk-makhluk astral yang jahat. Alice bersama Tucker mulai menjelajahi rumah dan mereka mengikuti suara peluit yang menuntunnya menuju sebuah ruangan. Kemudian, Alice masuk lagi ke dalam ruangan yang terkunci dan dia terkejut menemukan peluitnya di situ dan ada sosok wanita yang dirantai lehernya. Awalnya dia berpikir bahwa itu adalah makhluk astral, namun ternyata dia adalah wanita yang diikat oleh Ted Garza di ruangan itu. Tiba-tiba, Ted Garza datang dan menodongkan pistol pada Alice dan Tucker, dan sepertinya dia ketakutan karena mereka menemukan wanita yang diikatnya di ruangan itu. Ted kemudian naik ke atas untuk membunuh Speck, namun Speck berhasil lolos dan menjatuhi Ted dengan lemari yang mengenai kepalanya hingga Ted tewas. Kemudian polisi pun datang, dan Alice melihat sosok perempuan di jendela memperhatikannya dari atas. Keesokan harinya, Christian datang ke rumah lamanya itu bersama dengan dua putrinya. Dia berusaha mencari-cari peluit yang dulu diberikan kepadanya dari ibunya. Di lain tempat, Alice sedang diinterogasi oleh polisi terkait dirinya dan Ted Garza. Kemudian, Alice diperlihatkan penampakan hantu yang membuatnya langsung bergegas pergi menuju rumah lamanya. Di rumah lama Alice, Melissa, anak Christian, mendengar suara ayahnya hingga dia mengikutinya ke basement. Dan disinilah Melissa diserang oleh makhluk jahat bertangan kunci dan roh Melissa dibawa ke dunia lain dan dikurung di sana. Melissa pun dibawa ke rumah sakit karena pingsan dan terluka di bagian kepalanya. Imogen, saudari Melissa, akhirnya bergabung dengan Alice untuk menyelesaikan masalah di rumah lamanya itu. Kemudian, mereka memulai eksplorasi lagi. Alice menemukan baju dan dia mulai merasakan baju tersebut. Dan ternyata, wanita yang dahulu dia temui di ruang laundry bukanlah sosok hantu, melainkan korban ayahnya yang bernama Anna yang berhasil melepaskan rantai dari lehernya. Namun akhirnya, Anna pun dibunuh oleh ayah Alice. Kemudian, Alice bersama Tucker menjelajahi ruangan di mana terdapat koper-koper yang berisi tengkorak dan barang-barang korban kejahatan ayah Alice di masa lalu. Tiba-tiba, Alice dicekik makhluk astral dan rohnya masuk ke dunia lain. Kemudian, Imogen mencoba membantu Alice dengan masuk ke tempat roh-roh itu berada. Dia pun dituntun oleh sosok wanita ke arah pintu merah di mana terdapat roh-roh dari korban iblis bertangan kunci yang dikurung di dalam penjara termasuk Alice dan Melissa. Di sini diketahui bahwa selama ini iblis bertangan kuncilah yang mengendalikan ayah Alice dan Ted Garza untuk menyiksa dan membunuh wanita-wanita tak bersalah di rumah lama Alice. Kekejaman iblis ini mulai ditunjukkan dengan dia menyiksa Imogen dan Melissa seperti binatang peliharaannya. Dia juga mengajar Alice serta menusuk Melissa dari belakang. Hal tersebut membuat tubuh asli Melissa juga merasakan kesakitan. Kemudian, Imogen berinisiatif untuk memberikan peluit kepada Alice. Awalnya Alice kesulitan menggapai peluit yang dilempar Imogen tersebut. Namun, pada akhirnya Alice dapat meniupnya dan tiba-tiba Audrey, ibu Alice datang dan menghajar iblis itu dan akhirnya iblis itu pun kalah.
Setelah mengalahkan iblis itu, mereka mulai kembali mencari tubuh aslinya masing-masing. Ketika Alice berusaha keluar dengan membuka pintu merah, dia salah membuka pintu merah, di mana dia membuka pintu ketika Dalton jatuh dari tangga di loteng rumahnya. Namun kesalahan Alice, ia lupa menutup kembali pintu tersebut, yang akhirnya membuat Dalton pun harus diganggu makhluk-makhluk dari dunia lain. Hal inilah yang nantinya akan menjadi awal mula cerita dari Insidious yang pertama. Setelah kembali ke tubuhnya, Alice pun pergi mendatangi Melissa di rumah sakit. Dan di sini, Alice dan adiknya Christian pun akhirnya berbaikan. Pada malam harinya, Alice bermimpi tentang keluarga Josh Lambert, di mana Dalton, anak dari Josh, sedang tertidur di kamarnya. Namun tiba-tiba, begitulah akhir dari alur cerita film Insidious The Last Key. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.